Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsalitsu. Hal tajibu qiraatul Fatihati fi shalah. Jadi hukum kali ini menerangkan apakah wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat. Apakah wajib? Nah, di sini terjadi ikhtilaf ulama, terjadi perbedaan ulama. Ya, tidak ada satu permasalahan kecuali di sana ada perbedaan. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraatil Fatihah. Fi hukmi qiraati Fatihatil kitab fi shalah ala madhhabain. Ada dua mazhab tentang membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, apakah wajib atau tidak. Kalau misalkan ada orang sholat tapi nggak pakai surah Al-Fatihah, langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku, Allahu Akbar, sah atau tidak? Nah, di sini tergantung ikhtilafnya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah sah. Menurut Imam Abu Hanifah sah. Karena tidak wajib membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Yang wajib kata Abu Hanifah mutlaqul qiraah. Yang penting baca Quran. Entah itu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, terserah. Yang penting minimalnya 3 ayat. 3 ayat pendek. Tapi menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama wajib baca surah Al-Fatihah. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraati Fatihatil kitab fi shalah ala madhhabain. Ada dua pendapat hukum membaca surah Al-Fatihah di waktu salat. Yang pertama madhabul jumhur, madhab mayoritas ulama. Siapa? Malik, madhab Malik, madhab Syafi'i, wa madhab Ahmad. Jadi 3 madhab ulama, makanya dikatakan jumhur. Kalau cuma 2 bukan jumhur. Apa pendapat jumhur? Anna qiraatal Fatihati syartun li sihhatis shalah. Jadi baca surah Al-Fatihah adalah syarat sahnya salat. Jadi kalau misalkan ada orang salat tanpa surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Makanya di sini dikatakan faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan surah Al-Fatihah ketika salat, ma'al qudrati 'alaiha, dia mampu baca surah Al-Fatihah tapi tidak baca, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Ini pendapat siapa? Jumhurul ulama. Berikut ada mazhab yang kedua, mazhabus Tsauri wa Abi Hanifah. Ini Tsauri juga mazhab beliau. Tsauri ini termasuk mujtahid mutlak ya. Jadi golongannya seperti a'immah arba'ah. Hanya kenapa mazhab Tsauri di sini ghairu mu'tamad? Karena tidak ada penerusnya. Berbeda dengan mazhab yang 4. Mazhab yang 4 itu selagi mereka semuanya mujtahid mutlak, mereka itu didukung dengan penerusnya. Jadi penerusnya, ada muridnya yang menyebarkan mazhabnya. Tapi kalau seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, dan juga seperti Lais ibn Sa'ad, mereka sama-sama mujtahid mutlak. Bahkan ada yang mengatakan Al-Lais afqahu min Malik. Lais ibn Sa'ad itu lebih alim fikih dibandingkan Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Illa anna ashabahu dayya'u, hanya saja penerusnya, pengikut dari Imam Lais ini yang menyia-nyiakan hal ini, tidak meneruskannya, tidak mengembangkannya, tidak menyebarkannya, akhirnya runtuh mazhabnya. Jadi yang 4 mazhab itu yang kokoh, kenapa? Karena ada penerusnya, ada orang-orang tertentu yang menyebarkannya. Coba saja pendapat mazhab Imam Syafi'i yang ketika ada di Baghdad ada penerusnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada muridnya. Juga di Mesir ada Imam Buaiti, ada Al-Muzani yang bisa meneruskan mazhab mereka, sehingga sampai sekarang masih ada. Mazhab Tsauri wa Abi Hanifah ini bukan golongan jumhur ya. Anna salata tujzi'u biduni Fatihatil kitab, bahwasanya salat itu bisa cukup dan sah tanpa harus baca surah Al-Fatihah.
Tapi kalau tidak baca surah Al-Fatihah itu dianggap tidak baik. Ma'al isaah wala tabtul salatu. Jadi kalau ada orang sholat tanpa surah Al-Fatihah itu dikategorikan sholatnya kurang baik, kurang sempurna, tapi sah menurut Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Tsauri. Terus yang wajib apa? Balil wajibu mutlaqul qiraah. Yang wajib itu yang penting baca Al-Qur'an. Wa aqalluhu salasu ayatin qisar. Minimalnya 3 ayat pendek ya. Au ayatun tawilah, atau 1 ayat tapi panjang kayak ayat Mudayana itu. Kan tahu? Ayat Mudayana. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin, itu kan 1 halaman penuh. 1 ayat cuma halaman penuh, 1 halaman penuh. Bisa. Menurut Imam Abu Hanifah Tsauri. Nah, sekarang kita akan memaparkan dalil-dalil mereka. Apa dalil-dalil jumhur yang mengatakan bahwasanya wajib baca surah Al-Fatihah, dan apa dalil Abu Hanifah wa Tsauri tidak wajib baca surah Al-Fatihah. Adillatul jumhur, istadallal jumhuru ala wujubi qiraatil Fatihah bima yali. Jadi para jumhur ulama, mayoritas ulama berdalil akan kewajiban baca surah Al-Fatihah dalam sholat dengan dalil-dalil berikut. Awalan, dalil yang pertama. Kemarin gula tanya ke Razak, eka ammah pendapat sekuat ki. Jadi sampean eka anggap lu dewan juri nih. Gelu. Sampean eka posisikan dewan juri, tapi makle sampean eka fokus dan eka gelu. Makle sampean neliti dan eka. Benih gue ngajar sampai dewan juri saya lomba saya benih cuma sampai malah fokus ke pemaparan dalil. Nah, dan di sini kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Kamu tinggal musyawarah dalil siangku ingat apa. Nah, anggaplah nikah musyawarah al-Imam Syafi'i jumhurul ulama dengan al-Imam Tsauri. Lihat musyawarah mereka, apa dalil mereka, referensi mereka. Awalan, ini dalil jumhur nih. Hadits Ubadah ibn Samit wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam. Hadis Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah, ya. Kata Nabi, tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak baca Fatihatul kitab. Apa Fatihatul kitab? Al-Fatihah. Jelas ya dalilnya. Jadi la salata, tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Bagaimana tanggapan Abu Hanifah? Apakah Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ats-Tsauri tidak tahu hadis ini? Bukan tidak tahu, tapi mereka bisa menanggapi hadis ini. Bagaimana arahannya, seperti apa? Apakah seperti itu pengambilan dalilnya? Kita lihat berikut. Salizan. Sanian ya. Ya. Yang kedua, dalil yang kedua yang digunakan oleh jumhurul ulama. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhr Abi Hurairah ceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yaqra fiha bi ummil kitab, dalam salatnya dia tidak baca ummul kitab surah Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya tidak sempurna, ghair tamam, tidak sempurna." Jadi sampai Nabi SAW mengulang 3 kali. Apa kata jumhur? Kok Nabi SAW mengulang fahiya khidajun sampai 3 kali, menunjukkan akan sholatnya itu tidak sah. Ini kata jumhur ya. Salizan, dalil yang ketiga. Hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala umirna. Kata Abu Sa'id al-Khudri, ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, umirna, kita diperintah. Berarti siapa yang merintah? Ya pastinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadis napa mun ilmu mustalah? Syekh. Hadis, kalau ada hadis disandarkan pada sahabat berarti hadis. Ya Allah. Ini Hasan. Mauquf. Hadis mauquf. Tapi hadis mauquf itu ada kalanya fi hukmil marfu. Kadang di marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di sini. Umirna, kita diperintah an naqra'a bi Fatihatil kitab. Kita diperintah untuk baca Al-Fatihah wa ma tayassar, dan apa yang mudah kita baca. Gitu. Nah, sekarang dari tiga dalil tadi, qalu. Lihat pengambilan dalilnya. Qalu, siapa yang qalu? Siapa yang berkata? Jumhur. Fahadhil atharu kulluha, maka tiga dalil yang tadi saya sebutkan tadullu ala wujubi qiraatil Fatihah fi shalah. Semuanya itu menunjukkan akan kewajiban baca surah Al-Fatihah ketika salat. Kenapa? Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena sabda Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab yadullu ala nafyi sihhah, menunjukkan akan tidak adanya sahnya salat. Tidak adanya keabsahan salat. Tapi mana bi tanggapan Abu Hanifah dalam la salata? Bisa ada yang nanggapi gak? Anggap ada pendukung Abu Hanifah di sini. Bagaimana menanggapi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Gak yang tahu saya. Dia akan tanggapna. Kepuluh sampean juru bicara Abu Hanifah. Injak tedong. Maka sampai akan mengatakan la solata ini tidak menunjukkan tidak sah. Kenapa? Karena la solata di sini yang dimaksud ai la solata kamilah. Tidak ada solat yang sempurna. Artinya solatnya itu tidak sempurna, hanya saja sah. Seperti la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna solatnya seorang yang bertetangga dengan masjid, tapi dia solat di rumahnya, itu tidak sempurna. Apakah menafikan sahnya solat? Tidak. Apakah kalau orang solat di rumahnya tak solat di masjid, solat di rumahnya itu menjadi batal? Tidak sah? Tidak. Sama di sini. Jadi la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab persis dan sama dengan hadis la solata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak gagal kan dari Abu Hanifah? Enggak. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fa hiya khidajun qalaha alaihi salam thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Yadullu 'ala naqas. Itu semua menunjukkan akan adanya kekurangan wal fasad dan kerusakan. Artinya tidak sah. Ini kata jumhur. Fawajaba an takuna qiraatul Fatihati syartan li sihhatis shalah. Maka wajib membaca surah Al-Fatihah dengan dasar dalil yang tadi. Baca surah Al-Fatihah merupakan syarat akan sahnya salat. Nikah dalil-dalil jumhur. Lah makin nikah. Makin gula tanya kemarin nikah tanya ke sampean ki. Kemarin mau dalil Hanafiyah gula tanya Rozak dewan juri. Mana pendapat yang lebih kuat? Ya, kita baca terlebih dahulu Adillatul Hanafiyah. Apa dalil-dalil yang akan dipaparkan mereka sehingga mereka mengatakan baca surah Al-Fatihah dalam sholat tidak wajib. Yang wajib baca Quran, minimalnya 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Adillatul Hanafiyah istadalla Thawri wa fuqaha'ul Hanafiyah ala sihhatis salati bi ghairi qiraatil Fatihah bi adillatin minal kitabi was sunnah. Jadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga orang-orang fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi berdalil dengan Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Amal kitab. Adapun
dalil dari Al-Qur'an. Faqauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kalian mudah untuk baca dari Al-Qur'an. Artinya macam apa ini Quran nih untuk sholat nih tak apa. Nah, di mana di sini apakah faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini ranahnya ada di waktu sholat atau di luar sholat? Dilanjutkan qalu. Hanafiyah berkata, fahadha yadullu ala anna al-wajib ay yaqra'a ayya syai'in tayassara minal Qur'an. Maka firman Allah tadi menunjukkan bahwasanya yang wajib dibaca adalah membaca ayat Al-Qur'an. Li'annal ayatah. Nah, ini penjelasannya. Karena ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an yang ini waradat fil qira'ah fi sholati bilail fi shalah. Jadi asbabul wurudnya ranah dari ayat ini adalah perintah yang diarahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili ila qaulihi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi firman Allah yang tadi menunjukkan bahwasanya Nabi diperintah untuk baca Al-Qur'an di waktu salat malam. Karena Allah mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, akhirnya diperintah oleh Allah untuk baca Al-Qur'an. Walam takhtalifil ummah anna dzalika fi sya'ni sholati fi lailin wa dzalika fil lail wa dzalika umumun indana fi sholatil laili wa ghairiha minan nawafil wal faraid li umumil lafz. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang ringan untukmu untuk membaca di waktu salat. Salat apa? Terserah. Salat malam, salat siang, salat sunnah, salat wajib, salat apa saja yang penting itu salat, maka baca Al-Qur'an. Gagal dan dalillah. Coba bisa nanggapi sampean sebagai juru bicara Syafi'i, Imam Syafi'i. Keluk. Enggak bisa nanggapi ya. Wa amma sunnah. Ini dalil yang menjadi penguat. Dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya baca surah Al-Fatihah enggak wajib. Wa amma sunnah, adapun hadis Nabi fama ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan diceritakan dari sahabat Nabi Abu Hurairah bahwasanya ada laki-laki dakhalal masjid fa shalla. Ada laki-laki masuk masjid lalu dia salat. Setelah salat, thumma jaa'a fa sallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Setelah selesai salat, dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Nabi salamnya. Tapi setelah itu orang atau laki-laki yang tadi disuruh kembali lagi dan disuruh salat lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amarahu birruju. Wa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Padahal dia sudah salat tapi oleh Nabi disuruh kembali lagi, suruh salat lagi, shalli, salat lagi. Ya, salat lagi karena kamu tidak salat. Padahal dia jelas-jelas salat. Ya mungkin karena sholatnya tidak betul, akhirnya oleh Nabi diperintah untuk mengulangi sholatnya. Fasalla, kemudian laki-laki tersebut sholat lagi kedua kalinya. Thumma jaa'a fa amarahu birruju hatta fa'ala dzalika thalatha marrat. Jadi setelah dia sholat yang kedua, dua kalinya dia kembali lagi pada Nabi. Lalu oleh Nabi disuruh sholat lagi ketiga kalinya. Sholli fa innaka la tusalli. Kenapa? Mungkin nggak betul sholatnya. Akhirnya oleh Nabi disuruh untuk mengulangi sholat lagi sampai dia sholat ketiga kalinya. Ya. Lalu setelah dia sholat 3 kali, dia kembali pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu oleh Nabi disuruh lagi. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairah."
Demi zat yang mengutusmu dengan kebaikan, saya tidak tahu bagaimana cara sholat selain yang tadi saya sholat. Kata orang tadi. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi SAW mengajarkan pada dia tata cara sholat. Perhatikan, nikah cara saya parengi sareng Kanjeng Nabi SAW. Jadi Kanjeng Nabi mangke nikah ngajar orang nikah ke angku ya sholat. Kata apa? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Ya, kalau kamu hendak sholat, hendaklah kamu berwudu yang baik terlebih dahulu. Tsumma istaqbil qiblah fakabbir. Nah, setelah itu kamu menghadap kiblat lalu kamu takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah kamu takbir, baca Quran. Ya, baca Quran. Yang Quran apa saja? Tayassar, yang mudah kamu baca, udah baca aja. Setelah itu ada perintah Al-Fatihah, tsummarka. Setelah itu kamu ruku. Ya. Jadi gak ada perintah untuk baca surah Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ini seperti yang di salat ya. Irka, kamu adalah ruku sampai tumaknina, raki'an, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman sampai itidal, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan sampai kamu sujud, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, nikatoju baina sajdatain, tsummasjud kedua kalinya hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tastawiya qa'iman. Kembali lagi, dia berdiri lagi, tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha. Qalu, Hanafiyah berkata, فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تعليم الرجل صلاته. Hadis Abi Hurairah ini ketika Nabi SAW mengajarkan salat pada laki-laki tersebut menunjukkan akan bolehnya membaca Al-Quran tanpa harus baca surah Al-Fatihah. Wa yuqawwi ma dhahabna ilaihi. Jadi hadis ini menguatkan pendapat kami Abu Hanifah dan Tsauri, wa ma dallat alaihi al-ayah al-karimah min jawazi qiraati ayyi syai'in minal Qur'an. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Disuruh baca Al-Qur'an. Syekh Razzaq, nah, setelah sampean meneliti dalil-dalil mereka, mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat jumhur atau pendapat al-Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri? Kira-kira menurut kalian semua nih kan, pendapat saya kuat. Nah, Abu Hanifah nggak bisa. Bagaimana tanggapannya deka hadis-hadis sekuler? Ya khidajun fahiya khidajun fahiya khidaj. Dalam pengambilan itu diberi atau oleh kasunah. Sedangkan Hanafi langsung ke Al-Quran. Saya bisa tanggapi. Faqra'u ma tayassara al-Quran. Kata Hanafi kan umum. Salat umum, wal umum, salat fardu, salat sunnah, salat sirriyah, jahriyah, lail, nahar kan umum tapi itu bisa ditanggapi, ditaksis dengan la salatah. Ya, la salatah. Bisa atau bisa ditaksis dengan hadis yang lain. Dharma. Ya, jadi yang mentarjih ya bukan kita hanya belajar pendapat mereka seperti apa, bagaimana pola pikir mereka seperti apa. Ya, karena banyakan jumhur saya pendapat nikah wajib, maka ingat ya kita harus baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Cepon qaidul fikihna al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf mustahab. Apa maksudnya keluar dari khilaf itu? Maksud keluar dari khilaf itu apa? Artinya sekiranya ketika kamu melaksanakan ibadah tidak ada ulama yang khilaf. Contoh, kalau sampean sholat lalu baca surah Al-Fatihah, ditanya pada Imam Syafi'i, oke. Abu Hanifah, oke, karena itu Quran. Al-Fatihah kan Quran. Ya. Baca Imam Malik, ya oke. Abu Ahmad, oke. Tapi kalau sampean nikah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Samad, tanya ke Abu Hanifah, oke. Tsauri, oke. Imam Syafi'i, la. Abu Hanifah, la. Imam Malik, la.
Nah, berarti terjadi ikhtilaf. Maka bagaimana cara kita untuk keluar dari itu semua? Iya, baca surah Al-Fatihah biar tidak ada khilaf di antara mereka dalam menghukumi sholat kita. Ngertes?